Perkenalkan, saya Lulang Ari Krisnawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Nah, adapun bisnis yang saya ambil yaitu Delicious Chicken Stick atau Deli Chick Stick. Adapun sebuah materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama jenis usaha, yang kedua tujuan usaha, yang ketiga visi dan misi, yang keempat deskripsi bisnis, yang kelima keunggulan produk, yang keenam analisis pasar, yang ketujuh strategi pemasaran, yang kedelapan rancangan operasional, yang kesembilan rancangan keuangan, yang kesepuluh analisis SWOT, dan yang terakhir rancangan pengembangan bisnis. Nah, jadi jenis usaha Deli Chick Stick ini adalah usaha bisnis kecil yang baru memulai, yang dimana usaha ini bergerak di bidang kuliner yang unik dan inovatif, yang berfokus pada penyajian hidangan berbahan dasar ayam yang dipadukan dengan teknik memasak stik. Nah, adapun tujuan usaha yang saya buat ini yaitu yang pertama menyediakan hidangan stik ayam dan makanan pendamping yang terbuat dari bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Yang kedua, menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan melalui pelayanan yang ramah dan suasana restoran yang nyaman. Yang ketiga, menciptakan citra merek yang dikenal di kalangan konsumen sebagai tempat terbaik untuk menikmati stik ayam, sehingga membangun loyalitas pelanggan. Nah, adapun visi dan misi dari usaha yang saya buat ini yaitu visinya yaitu menjadi restoran terdepan dalam penyajian stik ayam yang berkualitas tinggi yang menawarkan pengalaman kuliner unik dan menyenangkan, serta menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mengedepankan kualitas dan inovasi. Adapun misinya yaitu yang pertama, menyediakan stik ayam yang dibuat dari bahan segar dan berkualitas tinggi dengan proses memasak yang memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman dan menarik di mana pelanggan dapat bersantai dan menikmati waktu yang berkualitas. Yang ketiga, secara berkala mengembangkan dan memperbaharui menu dengan berbagai pilihan rasa dan metode memasak yang menarik untuk memenuhi selera dan preferensi pelanggan yang beragam. Deli Chick Stick ini adalah restoran yang menyajikan stik ayam yang lezat dan menggugah selera dengan menu yang dirancang khusus yang menawarkan berbagai variasi stik ayam yang dipadukan dengan bumbu dan saus khas yang memikat. Nah, jadi kami berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan setiap hidangan memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan Deli Chick Stick ini yaitu yang pertama daging ayam, minyak margarin, bumbu-bumbu, rempah-rempah, kecap manis dan asin, saus, sayur-sayuran, dan kentang goreng. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan Deli Chick Stick ini yaitu yang pertama pisau, yang kedua grill pan, yang ketiga sendok penjepit. Nah, jadi Deli Chick Stick ini menawarkan berbagai keunggulan yang membuatnya istimewa dan menjadi pilihan utama bagi para pecinta stik ayam. Kami menggunakan bahan-bahan premium berkualitas tinggi seperti ayam segar tanpa pengawet tambahan, serta bumbu dan saus yang dibuat sendiri untuk menciptakan cita rasa autentik dan kaya. Setiap potongan ayam diolah dengan teknik marinasi khusus untuk memastikan daging tetap juicy dan empuk, yang dimana ini memberikan pengalaman makan yang menggugah selera di setiap gigitan. Deli Chick Stick juga menghadirkan variasi saus pilihan, yaitu saus barbecue dan saus lada hitam pedas yang melengkapi kelezatan stik ayam kami. Untuk memastikan keseimbangan antara rasa dan nutrisi, kami menyajikan stik dengan pendamping sayuran segar, sehingga menjadikannya hidangan yang lezat dan sehat. Nah, adapun analisis pasar dari Deli Chick Stick ini yaitu menunjukkan potensi yang besar. Hal ini dikarenakan meningkatnya minat konsumen terhadap hidangan berbasis ayam yang berkualitas dan inovatif.
Dengan fokus pada stik ayam dan lezat, Daily Chick Stick menyasar segmen anak muda dan keluarga yang mencari pengalaman makan yang berbeda dari restoran stik ayam pada umumnya. Tren makan sehat juga semakin populer. Hal ini membuat stik ayam yang cenderung lebih rendah lemak sehingga menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang ingin menikmati hidangan yang lezat namun tetap memperhatikan asupan gizi. Nah, meskipun persaingan dengan restoran ayam cepat saji lainnya cukup ketat, diferensiasi Daily Chick Stick terletak pada keunikan menu dan kualitas bahan yang digunakan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, pemilihan lokasi yang strategis, serta branding yang menarik, Daily Chick Stick memiliki peluang untuk memenangkan hati pelanggan dan menjadi unggul dalam pasar kuliner yang kompetitif ini. Nah, jadi strategi pemasaran Daily Stick ini akan berfokus pada pengenalan produk, peningkatan brand awareness, serta pengalaman pelanggan yang kuat untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kami akan memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk mempromosikan kelezatan dan keunikan stik ayam kami. Dengan kampanye visual yang menarik dan interaktif seperti konten foto dan video pendek yang menggugah selera. Promosi seperti diskon pembukaan dan penawaran paket khusus juga akan diluncurkan untuk menarik pelanggan baru. Selain itu, strategi kolaborasi dengan influencer makanan lokal dan food blogger akan memperluas jangkauan audiens dan memberikan testimoni langsung tentang kualitas produk kami. Nah, adapun rancangan operasional dari bisnis yang saya bikin ini yaitu yang pertama lokasi dan tata letak. Daily Chick Stick akan beroperasi di lokasi strategis di pusat kota yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, seperti anak muda, pekerja kantoran, dan keluarga. Tata letak restoran dirancang dengan konsep modern dan nyaman, yang dimana ini akan menciptakan suasana yang hangat dan ramah bagi pelanggan. Yang kedua yaitu pengadaan bahan baku. Daily Chick Stick berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Pengadaan bahan baku seperti ayam segar, sayuran, dan bahan pelengkap lainnya akan dilakukan secara rutin dengan pemasok terpercaya yang menjamin kesegaran dan kualitas produk. Sistem inventarisasi diterapkan untuk mengelola stok secara efisien yang bertujuan untuk mencegah kekurangan dan kelebihan bahan. Selanjutnya, proses produksi. Tim dapur akan dilatih untuk mempersiapkan setiap hidangan sesuai standar kualitas yang ketat. Proses marinasi, persiapan saus, dan pemanggangan stik ayam diatur dengan standar operasional prosedur atau SOP agar menghasilkan hidangan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Selain itu, seluruh staf dapur akan dilengkapi dengan pelatihan keamanan dan kebersihan makanan untuk menjaga kualitas hidangan. Yang selanjutnya, pelayanan dan pengalaman pelanggan. Pelayanan dan pelanggan menjadi salah satu prioritas utama di Daily Chick Stick. Staf pelayanan dilatih untuk memberikan layanan yang ramah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sistem pemesanan di tempat, take away, dan online akan tersedia, yang dimana ini memudahkan pelanggan untuk menikmati hidangan kami kapanpun dan dimanapun. Selain itu, program loyalitas dan feedback pelanggan juga akan diterapkan untuk meningkatkan keterkaitan pelanggan dan menjaga kualitas pelayanan. Selanjutnya, sistem kontrol kualitas, di mana kontrol kualitas diterapkan di setiap tahap mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian kepada pelanggan. Kami akan melakukan pengecekan berkala pada standar bahan baku, kebersihan dapur, serta prosedur penyajian dan pelayanan. Selain itu, evaluasi rutin dari feedback pelanggan akan menjadi dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan. Dan selanjutnya yang terakhir, pengelolaan keuangan dan laporan. Sistem keuangan akan diatur dengan baik untuk memantau pemasukan dan pengeluaran secara terperinci. Laporan keuangan bulanan dan tahunan akan disusun untuk menganalisis keuangan, biaya operasional, serta area yang memerlukan perbaikan.
Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu menjaga kelangsungan usaha dan memungkinkan pengembangan bisnis di masa mendatang. Nah, selanjutnya yaitu rancangan keuangan. Biaya bahan baku dari pembuatan Deli Chick Stick ini yaitu daging ayam 10 kg dengan harga 150.000, minyak atau mentega 1 liter dengan harga 20.000, bumbu dengan harga 25.000, rempah-rempah dengan harga Rp25.000, saus 1 botol dengan harga Rp40.000, kecap 1 botol dengan harga Rp25.000, sayur-sayuran 1 kg dengan harga Rp20.000 kg, kentang 500 gram dengan harga Rp15.000. Nah, jadi total biaya bahan bakunya itu sebesar Rp320.000. Nah, di sini saya menargetkan untuk per bulannya itu kita membuat 200 porsi. Jadi biaya bahan baku per porsi untuk 200 porsinya itu 320.000 dibagi 200 sama dengan 1.600. Nah, untuk biaya tetap dalam pembuatan bisnis ini yaitu yang pertama pisau dengan harga Rp20.000, grill pan 1 buah dengan harga Rp100.000, tabung gas 1 tabung dengan harga Rp25.000, sendok penjepit dengan harga Rp20.000, gaji karyawan untuk 3 orang yaitu sebesar 5 juta, untuk sewa ruko yaitu sebesar 2 juta per bulan, dan listrik dan air sebesar 500.000 per bulan. Biaya tetap per porsi untuk 200 porsinya yaitu 7.665.000 dibagi 200 sama dengan 38.000. Nah, untuk mencari HPP per porsinya itu rumusnya biaya bahan baku ditambah biaya tetap per porsi. Jadi biaya bahan bakunya itu sebesar 1.600 ditambah dengan biaya tetap per porsinya yaitu 38.000. Jadi total HPP per porsinya itu 39.000. Nah, untuk perhitungan keuntungan, dengan harga jual berkisar antara 45.000 hingga 60.000 per porsi. Estimasi keuntungan yang akan didapat per porsi yaitu keuntungan dengan harga jual 45.000 yaitu keuntungan per porsinya harga jual dikurangi HPP. Jadi 45.000 dikurangi 39.000 sama dengan 5.000. Untuk total keuntungan 200 porsi yaitu 5.000 dikali 200 jadinya 1.015.000. Nah, total keuntungan dengan harga jual 60.000, keuntungan per porsinya yaitu harga jual dikurangi HPP yaitu 60.000 dikurangi 39.000 jadinya 20.000. Total keuntungan untuk 200 porsi yaitu 20.000 dikalikan dengan 200 sama dengan 4.015.000. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dengan HPP sebesar 39.000 per porsi, harga jual 45.000 per porsi menghasilkan keuntungan sekitar 1.015.000 per bulan. Nah, sedangkan harga jual 60.000 rupiah menghasilkan keuntungan sekitar 4.015.000 per bulan untuk 20 porsi. Nah, selanjutnya untuk perhitungan BEP atau break even point yaitu rumusnya total biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurang biaya variabel per porsi. Nah, di sini saya pertama mencari harga jual BEP harga jual 45.000. Jadi 7.665.000 dibagi harga jual per porsinya yaitu 45.000 dikurangi biaya variabel per porsinya yaitu 1.600. Jadi 7.665.000 dibagi dengan 43.000 sama dengan 177 porsi. Jadi dengan harga jual 45.000 titik impas yang tercapai
yaitu pada 177 porsi. Nah, selanjutnya mencari BEP untuk harga jual 60.000, yaitu 7.665.000 dibagi dengan harga jual per porsinya 60.000 dikurangi biaya variabel per porsi yaitu 1.600. Jadi 7.665.000 dibagi 58.000 sehingga mendapatkan hasil 132. Jadi dengan harga jual 60.000, titik impas tercapai pada 132 porsi. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan ROI atau Return on Investment. Jadi, rumus untuk menghitung ROI ini yaitu total keuntungan dibagi total biaya dikalikan dengan 100%. Yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel, yaitu 7.665.000 ditambah 320.000. Mendapatkan hasil 7.985.000. Nah, selanjutnya ROI untuk harga jual 60.000 ini, total keuntungan bulanan pada harga jual 60.000 adalah sebesar 4.015.000. Jadi ROI untuk mencari ROI-nya yaitu 4.015.000 dibagi dengan 7.985.000 dikalikan dengan 100%. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 50,3%. Jadi kesimpulannya yaitu BEP tercapai pada 177 porsi dengan harga jual 45.000 dan pada 132 porsi dengan harga jual 60.000. ROI 12,7% dengan harga jual 45.000 dan 50,3% dengan harga jual 60.000. ROI ini menunjukkan bahwa harga jual 60.000 lebih menguntungkan dibandingkan dengan harga 45.000 dan titik impasnya pun dapat dicapai lebih cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis SWOT yang saya lakukan pada bisnis saya ini, yaitu yang pertama kekuatan atau strength. Deli Chick Stick memiliki keunggulan dari segi kualitas bahan baku, yaitu daging ayam yang dipilih dengan standar tinggi dan bumbu yang unik untuk menghasilkan rasa yang khas. Proses masak yang higienis serta variasi saus yang beragam juga menjadi nilai tambah yang menarik bagi konsumen. Selain itu, menu ini disajikan dengan tampilan modern yang dapat menarik minat konsumen, terutama generasi muda yang menyukai tren kuliner visual. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Salah satu kelemahan produk ini adalah tingginya biaya produksi, terutama untuk bahan baku premium dan rempah yang diimpor untuk menjaga cita rasa. Hal ini bisa membuat harga jual produk relatif lebih mahal dibandingkan kompetitor yang menawarkan menu ayam serupa. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Potensi pasar untuk produk ayam stik yang lezat terus berkembang, terutama di kalangan masyarakat yang gemar mencoba menu olahan daging ayam dengan cara yang lebih inovatif. Tren pola makan sehat yang meningkat juga dapat dimanfaatkan dengan menyediakan opsi menu yang rendah kalori namun tetap lezat. Perkembangan platform digital memungkinkan pemasaran produk ini melalui media sosial dan aplikasi pesan antar sehingga jangkauan pasar bisa semakin luas. Dan untuk ancamannya atau tiersnya, yaitu persaingan di industri makanan cepat saji sangat ketat, terutama dengan munculnya banyak restoran dan bisnis kecil yang menawarkan variasi olahan ayam. Nah, jadi kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama jika bahan baku naik, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian harga jual. Selain itu, perubahan preferensi konsumen terhadap gaya makan vegan atau vegetarian juga menjadi tantangan utama dalam mempertahankan pangsa pasar. Nah, yang selanjutnya rancangan pengembangan bisnis ke depannya untuk
Daily Chick Stick ini yaitu yang pertama, mengembangkan variasi menu baru stik ayam dengan saus khas dari berbagai negara, serta menu healthy option dengan kandungan kalori yang lebih rendah. Yang kedua itu menyediakan pilihan paket hemat dan combo keluarga untuk menjangkau konsumen dengan kebutuhan makan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, menerapkan standar operasional yang konsisten untuk memastikan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk, dan juga memastikan setiap staf mendapatkan pelatihan tentang prosedur higienis dan pelayanan yang ramah. Nah, yang keempat yaitu menggunakan media sosial untuk memperkenalkan menu, memberikan informasi promosi, dan menarik perhatian konsumen dengan konten visual yang menarik. Mengembangkan konten promosi berbayar pada platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan influencer atau food blogger untuk memperkenalkan delicious chicken stick kepada pengikut mereka, meningkatkan visibilitas produk, dan membangun brand awareness. Dan yang keenam, setelah bisnis mulai stabil, kita akan membuka cabang baru di kota-kota strategis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, dengan berfokus pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, terutama di pusat perbelanjaan dan kawasan perkantoran. Dan yang ketujuh, memproyeksikan pendapatan per bulan berdasarkan target penjualan dan strategi pemasaran yang telah disusun. Menganalisis pengeluaran tetap dan variabel untuk memastikan keuntungan dan menjaga biaya operasional agar tetap efisien. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja bisnis dari segi kepuasan pelanggan, penjualan, dan efektivitas strategi pemasaran. Selain itu, mengadakan survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bisnis Daily Chick Stick berpotensi besar untuk menjadi salah satu pelaku utama dalam industri kuliner, khususnya dalam segmen stik ayam, yang dimana Daily Chick Stick ini didirikan dengan visi menyajikan hidangan yang lezat dan sehat. Daily Chick Stick berfokus pada penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi dan teknik memasak yang inovatif. Dengan menu yang unik, suasana restoran yang nyaman, dan strategi pemasaran yang menyasar generasi muda, Daily Chick Stick mampu menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dari restoran stik ayam konvensional. Nah, dengan analisis SWOT menunjukkan bahwa Daily Chick Stick memiliki kekuatan dan kualitas bahan dan inovasi produk, meskipun ada tantangan dari segi biaya dan persaingan pasar. Namun, peluang untuk memperluas pasar melalui variasi menu dan pemasaran digital memperkuat posisi bisnis ini. Dengan strategi pengembangan bisnis yang berfokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan ekspansi jangka panjang, Daily Chick Stick memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai restoran yang populer dan berkelanjutan. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para pesan. Om Santi, 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 Om.